Oke, halo semuanya. Melanjutkan dari episode sebelumnya yang dimana Walter terlibat argumen dengan Mike. Ditambah dengan Jesse yang udah menyadari kalau Walter ternyata nggak benar-benar peduli dengannya. Apakah ini akhir dari kerjasama? Tapi sejauh ini, ide Walter sulit buat kita tebak. Well, ini adalah lanjutan season 5 dari film yang berjudul Mr. White! Hey! Di awal episode 4 ini, terlihat mobil Walter telah kembali kinclong setelah beberapa hari menginap di bengkel. Mekanik mengatakan mobil itu bisa diandalkan dan dia sangat menyukainya. Dan apa yang dilakukan Walter? Dia menjual mobil itu kepada sang mekanik seharga $50 atau setara dengan 700 ribuan rupiah. Tapi kenapa? Karena mobil itu telah menggambarkan Walter White yang lemah, penakut, dan tidak superior. Atau singkatnya adalah karena ego. Dan saat sampai di rumah, mobil culunya telah berganti dengan mobil mewah. Apa cukup sampai di sana? No, dia juga mengganti mobil junior dengan Dodge Challenger. Kita berpindah ke kantor Elektro Madrigal yang berada di Texas. Hank beserta anggota DEA datang jauh-jauh mendatangi Lydia. Mereka menahan seorang karyawan gudang yang dimana adalah salah satu dari anak buah Mike. Lydia tentu ketakutan akan kejadian ini, tapi Mike memastikan bahwa semua berada di bawah kendali. Kita kembali ke Albuquerque. Skylar yang baru pulang kembali dikagetkan dengan dua sport car yang terparkir di halamannya. Sepanjang makan malam itu nggak ada sama sekali senyuman yang terlihat di wajah Sky. Hingga Walter pun menjelaskan bahwa dia membeli kedua mobil itu secara kredit dengan skema cicilan panjang. Jadi nggak akan ada yang curiga. 6 feet under and half a face, he's still screwing with us. Sementara itu di kantor DEA, penyelidikan atas kasus Frink masih terus berlanjut. Hank mengaku mencurigai gerak-gerik Lydia, tapi sayangnya nggak ada petunjuk yang didapat sejauh ini. Anak buah Gustavo nggak satu pun yang angkat bicara. Hank mencurigai bahwa mereka telah dibungkam oleh Mike. Mengingat Mike adalah kepala keamanan yang membawahi mereka semua. Maka dari itu, tim pengintaian pun ini telah disiapkan untuk melacak pria tua ini. Tapi anehnya, Crystal Meth kembali ditemukan di pasaran. Ini membuat teka-teki yang lebih rumit lagi bagi DEA. Singkat cerita, Dewan meyakini bahwa Hank dapat membawa DEA menjadi lebih baik. Maka dari itu, dia meminta Hank untuk mengirim lamarannya sebagai kepala DEA. Mengingat, Marker telah dipindah tugaskan sejak kasus Frink. Bagaimanapun, Hank memutuskan, Yeah, I want it. kembali ke laboratorium. Walter meminta izin kepada Jesse untuk pulang lebih awal karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Hey, happy birthday. Nice. Tapi saat sampai di rumah, perayaan yang dia imajinasikan ternyata nggak terjadi. Sky cuma bilang kalau akan ada makan malam kecil-kecilan. Sementara Hank dan Mary menuju ke rumah Walter, Mary terus-terusan didesak akan alasan histerisnya Skylar tempo hari. Disinilah Mary akhirnya membocorkan tentang perselingkuhan Skylar. Selama makan malam berlangsung, Skylar terus menunjukkan wajah murungnya kepada mereka. Sikap Skylar ini sangat membuat suasana nggak nyaman. Meski Walter dan Hank terus mencoba mencairkan suasana, tapi tetap aja, suasana malam ini benar-benar jauh dari keceriaan. Sementara mereka terus mengobrol, Skylar tiba-tiba berjalan ke arah kolam. Mary dan Hank tentu kaget, karena Sky ternyata benar-benar berniat menenggelamkan dirinya. Kenapa dia melakukannya? Karena dia adalah Skylar. Atau jawaban lebih rumitnya untuk memberitahu Hank dan Mary bahwa ada situasi yang sedang terjadi. Wait. Who are you? Di waktu yang sama, Jesse mendatangi Lydia atas permintaan Mike. Wanita ini sempat menahannya beberapa menit untuk memastikan bahwa Jesse benar-benar rekan Mike. Ternyata, tujuan Jesse ke sana adalah untuk menjemput Metal Mine. Dan saat Jesse hendak menurunkan barrel itu menggunakan forklift, Lydia histeris melihat barrel itu telah ditanam dengan GPS. What? Has anything like this ever happened before? Kembali ke Walter. Untuk menghindari kecurigaan, Walter mengaku kepada Hank kalau hubungannya dengan Sky emang lagi nggak baik-baik aja belakangan ini. Berhubung Hank telah mendengar perselingkuhan Skylar sebelumnya, jadi tampaknya Hank cukup percaya dengan alasan ini. Mary menawarkan bahwa Walter bisa menitip anak-anaknya selama mereka bermasalah. Tapi Walter tentu mengetahui bahwa ini adalah permintaan Skylar.
Walter pun langsung membahasnya begitu sampai di kamar. Sesuai permintaan Sky, Holly dan Junior untuk sementara akan tinggal di rumah Hank. Ternyata, ini masih tentang masalah keamanan. Skylar mengaku bahwa dia hanya ingin menjauhkan anak-anak dari bahaya. Karena ancamannya kini nggak hanya dari luar, tapi juga dari dalam rumah. Namun saat Walter mencoba memberikan pembelaannya, Stop it, Walt. I don't need to hear any of your bullshit rationales. semua pembelaan Walter ditolak oleh Sky. Karena pada akhirnya Walter dianggap nggak bisa menjamin keamanan itu. Sesimpel dengan keputusannya yang kembali masuk ke dalam bisnis Matt, itu cukup menjelaskan kalau dia nggak benar-benar peduli dengan keamanan keluarganya. Walter memahami kalau Skylar ingin menjauhkan anak-anak darinya. Tapi yang jadi pertanyaan, apa langkah berikutnya? Karena Walter mengaku nggak melihat sebuah ide dalam rencana ini. Memindahkan anak-anak nggak akan menjamin mereka keluar dari lingkungan kotor itu. Jadi apa poinnya? How are you going to save our kids from this terrible? What's the I plan? don't know! I don't have any of your magic, Walt. I don't... Disinilah Skylar mengaku bahwa setiap kali dia bisa menjauhkan anak-anak dari Walter, itu udah terbilang sebagai keberhasilan untuknya. Karena memang hanya itu yang dia bisa. Dia nggak bisa melapor ke polisi. Dia nggak bisa membuat Walter keluar dari rumah. Dia bahkan nggak bisa menjauhkan Walter dari ranjangnya. Kini satu-satunya hal yang bisa dia lakukan hanyalah Wait for what? What are you waiting for? For the cancer to come back. Look at that. You tell me what that looks like. If the DA... berpindah pada keesokan harinya. Jesse membawa kabar buruk bahwa mereka berkemungkinan nggak lagi memiliki akses metal mine dari Lydia. Karena DEA kini telah menyadap setiap barrelnya. Mike yang adalah seorang mantan polisi melihat kejanggalan dari cerita ini. Mike menuduh Lydia adalah orang di balik GPS itu. Karena dengan beralasan diawasi DEA, dia punya alasan untuk nggak lagi menyuplai metal mine kepada mereka. Jesse masih berusaha melihat sisi objektif dari sini. Gimana kalau GPS itu benar-benar milik polisi? Mengingat metal mine sangat sulit didapat apabila Mike membunuh Lydia. Look, that's our precursor. We need her. Tapi Mike menegaskan bahwa sedikit penurunan produksi nggak akan masalah daripada harus membiarkan wanita gila ini hidup. Jesse yang nggak mendapat jawaban meminta Walter untuk berpendapat. Dan apa tanggapan Walter tentang ini? The methylamine keeps flowing no matter what. Hey, yo, this way. Hold up. Sesaat sebelum meninggalkan kantor, Jesse menghampiri Walter. Dia mengaku sepakat dengan ide Walter tentang masalah ini. Dan mengingat ini adalah hari ulang tahun Walter, Jesse menghadiahkannya sebuah jam untuk partnernya itu. Anyway, hey, happy birthday. Ini momen aslinya mengharukan banget, mengingat Walter hampir nggak pernah peduli dengan partnernya itu. Keesokan harinya Walter mendatangi Hank ke kantornya. Sedikit basa-basi di sini hingga Walter membahas tentang masalah rumah tangganya. Dia mengaku bahwa Skylar nggak lagi mencintainya dan dia bingung harus gimana. Hank yang mengetahui bahwa Sky telah mengkhianati Walter tentu prihatin. Tapi Hank juga bingung harus gimana. Gak enak dilihat oleh rekan-rekannya, Hank pun menutup tirai jendela. Dia berinisiatif memberikan waktu pada Walter untuk menenangkan diri sementara dia ngebuatin kopi. Dan ternyata semua itu hanyalah wajah palsu dari Walter. Dia langsung berdiri dan memasang receiver penyadap di komputer Hank. Sementara mikrofonnya dia tempel di balik foto Hank dan Mary. Tapi tiba-tiba So he's darkest just before the dawn. What are we doing here? kita berpindah ke Texas. Mereka menyekap Lydia di sebuah gudang antah berantah. Mike mengatakan bahwa Lydia beruntung karena rekan-rekannya masih memberikan kesempatan terakhir untuknya. Kini Lydia diminta menelpon DEA dan berbicara sesuai teks yang telah disiapkan. Tindakan apapun yang ngebuat Hank curiga akan ngebuatnya ditembak mati saat itu juga. Ternyata ini adalah tujuan Walter memasang penyadap di ruangan Hank. Mereka ingin mencari tahu apakah benar DEA yang memasang GPS di barrel itu. Okay, great. Thanks for the call, Miss Quell. Bye-bye. Yeah. Hey, man. You don't know anything about GPS trackers on a methylamine barrel, do you? No, nobody from my team planted anything. Why? I know what you're thinking, but I didn't do it. Shut up! Tapi ternyata Hank gak membenarkan hal itu. Maka dari itu Lydia lah orang yang mempermainkan mereka sesuai prediksi Mike. Kini
Mereka diminta mengambil Metal Man sebanyak mungkin sebelum polisi sampai ke sana. Sementara Mike akan menghabisi Lydia. Jesse sebenarnya pesimis di sini karena dia merasa kalau wanita itu nggak berbohong. Hingga alat penyadap itu kembali menangkap percakapan. Please tell me you guys didn't do something as lame brain as... Who's asking? Did someone find him? Ternyata benar anak buah yang telah memasang GPS itu tanpa sepengetahuannya. Bagaimanapun Mike tetap berniat untuk membunuh wanita itu karena cepat atau lambat Lydia akan membahayakan mereka. Lagi pula, gudang itu udah diawasi sekarang oleh DEA. Jadi wanita itu nggak lagi bermanfaat untuk mereka. Lydia yang udah sangat ketakutan akhirnya bilang bahwa dia bisa memberikan mereka segudang Metal Man dan siap untuk mendiskusikannya. Just give him a minute, would ya? Okay, so Singkat cerita, kesepakatan pun dibuat. Lydia mengatakan bahwa setiap hari Rabu 24 ton Metal Man akan dikirimkan menggunakan kereta industri. Dan sebelum kereta itu sampai ke Texas, mereka harus mendapatkannya terlebih dahulu. Dalam artian, mereka harus merampoknya. Mike langsung menolak ide ini. Ide ini sama artinya dengan Lydia ingin mengirim mereka ke penjara. Hingga Lydia menunjuk sebuah gurun sepanjang 4,8 kilo yang dianggap sebagai dead zone atau dark territory. Yang dimana nggak ada sistem pengawasan, alarm, akses telepon, dan polisi. Lydia sebagai pengawas mengenal tempat ini sebagai wilayah mati. Jadi ini adalah tempat sempurna untuk melakukan aksinya. Begitu surat jalan dia dapatkan, Lydia akan memberikan informasi gerbong dan detail lainnya kepada mereka. Jadi mereka punya 6 jam sebelum kereta melewati wilayah gelap itu. we do it the old-fashioned way. Dan sampailah pada malam harinya. Mike masih menolak ide Lydia dan menyarankan Walter untuk kembali memasak menggunakan P2P. Yang dimana itu adalah baby formula yang dilakukan Walter awal-awal dulu. Walter jelas menolak, karena metode P2P nggak akan menghasilkan banyak uang. Di sini Walter mulai memahami, Mike tampaknya nggak peduli untung atau enggaknya mereka. Yang penting, orang-orangnya tetap dibayar. Dominasi Walter kelihatan banget di sini. Bahkan ego Mike dengan mudahnya dapat dia kalahkan. Di tengah perdebatan ini, Jesse mengusulkan sebuah ide. What if we can rip off that train and no one ever knows it got robbed? Yes, ini adalah kali kedua ide Jesse diterima di bumi. Keesokan harinya mereka langsung melakukan survei pada lokasi penjarahan. Semua diukur secara presisi, hingga Jesse menemukan spot yang tepat untuk eksekusi mereka. Menggunakan bantuan orang Seoul, eskavator didatangkan untuk menanam 2 tangki raksasa. Salah satu dari tangki itu diisi air, sedangkan yang satunya dibiarkan kosong. Ini ngebuat salah satu dari orang Seoul mempertanyakannya. Pemuda itu bernama Todd. Dia adalah kru tambahan yang akan membantu mereka dalam beraksi. Di sini Jesse ngejelasin kalau air itu digunakan sebagai pengganti Metal Man, sehingga perusahaan kereta nggak akan mengetahui kalau mereka telah dirampok. Maka dari itu Jesse menegaskan, No one other than us can ever know that this robbery went down. Got it? Yeah, absolutely. ya, nggak ada seorang pun yang boleh tahu tentang perampokan ini. Aksi ini sebenarnya lebih kompleks daripada kedengarannya. Walter mengatakan bahwa Metal Man memiliki berat yang lebih ringan daripada air. Jadi mereka harus melakukan kalkulasi yang akurat. Dan mereka ternyata juga nggak mengambil seluruhnya. Mereka hanya mengambil beberapa ribu dan menggantinya dengan air. Dengan ini, mereka bisa beraksi berkali-kali dan China yang akan disalahkan atas produk yang cacat. Damn, you guys thought of everything. Just come out and talk to me. Sesampainya Walter di rumah, Skylar ternyata terlibat argumen dengan Junior yang lari dari rumah Hank. Dia menolak untuk kembali ke sana hingga mereka memberikan alasan yang logis. Tapi dominan Walter di sini benar-benar kelihatan. Junior mematuhi perintahnya tanpa perlu mendapat penjelasan. Dia juga nggak lagi berpura-pura pada Skylar. Karena saat Sky menanyakan aktivitasnya, dengan santainya Walter bilang kalau dia baru aja ngerampok kereta. Okay, Mr. White. Everything's set. Dan sampailah di hari eksekusi. Menggunakan semi-truck, anak buah Sol diminta untuk ngeblok rel kereta. Hingga kini kereta pun mendekat. Terlihat Walter, Jesse, dan Todd berada di bawah jembatan dan siap menunggu komen dari Mike. Masinis yang ngelihat truk membentang ini segera memberhentikan kereta. Untungnya, kereta bisa berhenti sebelum menyentuh truk itu. Pipa pun kini langsung dihubungkan pada tangki. Kompresor disiapkan. Sementara masinis mencoba melihat kerusakan yang dialami oleh truk itu. Disinilah Mike memberikan komen untuk beraksi. Jesse bertugas mengambil Metal Man dari bawah, sedangkan Todd ditugaskan mengisi air dari atas. Kelihatan dari peralatan yang mereka gunakan kalau mereka benar-benar prepare untuk ini. Kini selang pun telah terhubung dan tuas pun telah ditarik, yang artinya Metal Man telah mengalir menuju tangki. Hey, you wanna get in there and give it a whirl?
Mesin truk yang nggak kunjung menyala membuat masinis berinisiatif untuk mendorongnya. Tapi tentu itu nggak akan berhasil, karena mobil udah dilengkapi dengan tuas khusus agar nggak bisa dinyalain maupun didorong. 500 metal main kini telah masuk ke dalam tangki. Kompresor juga udah dinyalain buat memompa air masuk dari atas. Tapi di saat-saat genting ini, sebuah pickup truk tiba-tiba datang. Sebelum masinis yang meminta tolong, supir terlebih dahulu mendatangi truk itu. Pria asing itu menawarkan bantuan, tapi anak buah Sol langsung menolaknya. Sialnya masinis mendengar percakapan ini. Jadi mau gak mau, pria asing itu akan mendorong semi truknya. Menyadari hal ini, Mike meminta Walter untuk menyelesaikan operasi lebih awal. Tapi Walter menolaknya nih teman-teman. Track is clear, Walter. I said get out of there. Singkat cerita, truk pun kini berhasil didorong keluar dari rel. Untuk kedua kalinya, Mike meminta Walter untuk menghentikan operasinya karena masinis kini telah kembali ke lokomotif, sedangkan Jesse masih berada di bawah sana. Disinilah Jesse meneriaki Walter. Kini mereka harus kembali memasang sebelum kereta itu berjalan. Todd yang berada di atas mungkin gak begitu berbahaya, tapi Jesse berada persis di rel kereta. Dan yang terjadi... Walter teriak kegirangan di sini, sedangkan dua anak ini shock. Syah, mereka berhasil melakukannya, tapi ternyata seorang anak kecil telah memperhatikan mereka dari tadi. Anak itu tersenyum dan melambai pada mereka, tapi apa yang dilakukan Todd? No! 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 Menggunakan semi-truck, semua peralatan termasuk mayat anak itu dibawa ke kantor. Mereka menghancurkannya menggunakan cairan kimia untuk menghilangkan barang bukti. Di momen ini, terlihat wajah bersalah di wajah mereka, tapi nggak berlaku untuk Todd. Dia menganggap kematian anak itu hanyalah sebuah kesialan. Dan apa tanggapan Jesse? Shit happens, huh? I'm sorry, but I had to do it. Todd pun mengklarifikasi masalah ini di hadapan mereka bertiga. Tanpa wajah penyesalan, dia mengaku bahwa dia juga nggak berniat ngebunuh anak itu. Tapi kalau dia nggak ngelakuinnya, anak itu bisa aja kabur dalam sekejap dan akan menjadi ancaman bagi mereka. Jesse langsung membantah hal ini. Tapi bagaimanapun, Todd defensif dengan mengatakan bahwa Jesse sendiri yang bilang kalau nggak seorang pun yang boleh tahu tentang pencurian ini. Di sini Walter pun meminta Todd untuk meninggalkan mereka. Merasa posisinya nggak aman, Todd menegaskan bahwa prioritasnya adalah bisnis ini dan dia benar-benar ingin menjadi bagian dari mereka. Dan yang lebih penting, dia memiliki koneksi karena dia adalah keponakan dari pimpinan geng Uncle Jack. Perkataan ini benar-benar membuat Jesse jengkel karena tentu tujuan Todd mengatakan ini adalah untuk mengintimidasi. Tapi sialnya, Mike membenarkan perkataan Todd. Dia adalah keponakan dari Jack Walker, salah satu kriminal geng ternama dengan supremasi neo-Nazi. Tapi Mike menjamin bahwa dia bisa menghandlenya. Bagaimanapun, Todd kini telah tahu terlalu banyak tentang mereka. Daripada harus membayarnya untuk tutup mulut, Walter lebih prefer untuk tetap mempekerjakannya di bawah pengawasan mereka. Meski Jesse nggak setuju dengan ide ini, tapi dia kalah dalam voting suara. Di keesokan harinya, terlihat dia telah mulai melakukan pengintaian pada Mike. Ini dilakukan saat Mike tengah berada di taman dengan cucunya Kelly. Mike yang tiba-tiba menyelipkan sebuah kertas di tong sampah dianggap sebagai pergerakan mencurigakan oleh mereka. Gak berselang lama dari kepergian Mike, Steve pun langsung mengambil kertas itu. Dan apa yang dia temukan? Di waktu yang sama, Skylar mendatangi Mary untuk bertemu anak-anaknya. Disinilah obrolan kembali terjadi. Mary mengetahui bahwa Sky lagi nggak baik-baik aja. Jadi dia meminta Skylar untuk terbuka dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Skylar bilang bahwa dia hanya ingin anak-anaknya aman. Ada beberapa hal yang Mary sebenarnya nggak ketahui. Dan Mary nggak akan lagi mau berbicara dengannya apabila Mary mengetahui hal itu. Mary pun langsung bilang kalau sebenarnya dia telah mengetahui tentang perselingkuhan Skylar. Ini tentu ngebuat Sky shock. Tapi bagaimanapun, dia nggak mungkin membantahnya. Keesokan harinya sebelum mulai memasak, berita kehilangan anak 14 tahun disiarkan melalui TV. Mungkin Walter biasa aja,
Tapi untuk Jesse ini adalah hal yang sulit untuk diterima. Gak bisa dibayangin perasaan orang tuanya yang bahkan gak tahu kematian anaknya. Sikap manipulatif Walter di sini kembali terlihat nih teman-teman. Dia benar-benar bisa ngerusak pikiran Jesse tanpa Jesse menyadarinya. Sesaat sebelum Jesse meninggalkan tempat itu, Jesse di sini sebenarnya udah ngerasain kalau ada hal yang gak beres dengan Walter. Hingga sampailah pada malam harinya. Saat Walter menuju kantor, ternyata Mike dan Jesse telah menunggunya di sana. Mike mengatakan kalau beberapa hari ini Hank telah mengawasinya. Walter pun langsung paranoid di sini. Mike berkali-kali ngejelasin bahwa dia aman, tapi Walter tetap memarahinya. Ini sesimpel hanya karena Mike gak mengatakan hal ini lebih awal. Sikap Walter ini seakan-akan ingin menunjukkan who is the boss. Tapi apa jawaban Mike? I'm out. Okay, well. Seakan-akan gak peduli dengan keputusan Mike ini, Walter menguatkan dengan bilang kalau Jesse akan mengambil alih tugas Mike. Tapi I'm out too. Walter nggak terima dengan keputusan ini. Metal Man yang baru aja mereka curi berharga puluhan juta dolar. Dan semua akan sia-sia apabila mereka nggak memasaknya. Tapi ternyata Mike dan Jesse telah membuat kesepakatan dengan menjual bagian mereka. Mike memiliki koneksi yang mampu membayar Metal Man itu seharga 15 juta dolar. Jadi Walter disarankan untuk juga menjualnya. Tapi Walter menolak saran itu. Menurutnya 5 juta dolar per orang bukanlah uang yang besar. Disinilah Jesse meluruskan. 5 juta dolar adalah angka yang sangat besar. Karena kalau dipikir lagi, Are we in the math business? Or the money business? di keesokan harinya Mike dan Jesse melakukan pertemuan dengan pemborong Metal Man itu. 665 gallons, that's 9,975,000. Tapi dengan harga ini, pria itu meminta Mike memastikan bahwa Blue Crystal harus menghilang dari pasaran. Ternyata Mike nggak bisa menjamin ini, karena seorang partnernya memutuskan untuk nggak menjual bagiannya. Pernyataan ini langsung merusak kesepakatan. Pria itu menegaskan bahwa dia nggak akan membayar apabila masih ada Metal Man yang tersisa. Karena tujuannya membeli adalah untuk menghilangkan kompetitor. Hal ini pun membuat Jesse mendatangi Walter pada malam harinya. Dia menceritakan semua skenario yang terjadi, tapi tetap Walter bersikeras nggak akan menjual bagiannya. Disinilah Jesse teringat pada perkataan Walter 1 tahun lalu. Melalui hitungan matematisnya, Walter hanya memerlukan 737.000 dolar. Itu udah termasuk untuk pendidikan anak sampai kuliah. Kini dia mendapat 5 juta dolar. Dan besok uang itu udah bisa dia gunain untuk berpesta bersama keluarganya. Menikmati waktu senja bersama keluarga tanpa ada lagi kekhawatiran. Isn't this what you've been working for? I have suffered and bled, literally, for this business. Tapi tawaran 5 juta dolar ini ngebawa kita lebih dalam lagi nih teman-teman. Disinilah Walter menceritakan tentang bisnisnya yang bernama Grey Matter. Dia mendirikan perusahaan itu bersama 2 orang koleganya. Tapi karena suatu masalah, Walter memilih keluar dan menjual sahamnya pada Gretchen dan Elliot seharga 5.000 dolar. Saat itu uang 5.000 dolar sangatlah besar baginya. Sama seperti Jesse melihat 5 juta dolar hari ini. Tapi minggu ini, perusahaan Grey Matter itu telah menyentuh nilai 2,1 miliar dolar. Maka dari itu, Walter nggak akan melepas usaha yang telah dibangunnya sejauh ini. This isn't the same thing. Jesse, you asked me if I was in the meth business or the money business. I'm in the empire business. Is a meth empire really something to be that proud of? Momen ini bertepatan dengan pulangnya Skylar. Tapi dengan santainya, Walter meminta Jesse untuk tetap tinggal dan makan malam bersama mereka. Kebayangkan gimana awkwardnya suasana makan malam itu. Jesse di sini terus memuji makanan Skylar. Skylar yang merasa bahwa Jesse tahu banyak tentang dirinya tiba-tiba mengatakan, Did you also tell him about my affair? apakah Walter dipermalukan di sini? Mungkin iya. Tapi dengan masalah ini, dia malah menceritakan semuanya. Tentang anaknya, hingga Skylar yang menginginkan kematiannya. Kini satu-satunya yang dia punya hanyalah bisnis itu. Dan Jesse malah ingin mengambilnya. Entah apa yang Jesse katakan pada Walter, dia segera bergegas menuju kantor dan mengambil Metal Man bagiannya. Sialnya, Mike mendapati aksi itu. Ternyata Mike tanpa persetujuan menjual seluruh Metal Man meski Walter nggak menyetujuinya. Walter menawarkan kesepakatan bahwa dia akan menggandakan 5 juta Mike setelah proses memasak. Tapi Mike gak menerima tawaran apapun. Mike mengatakan bahwa kesepakatan akan dibuat pada keesokan harinya. Dan Walter gak akan bisa menghentikan itu. Hingga sampailah pada keesokan paginya. Mike mengaku harus pergi untuk mengurus transaksi. Tapi dia gak bisa mempercayakan Walter bersama Metal Man itu. Jadi terpaksa Mike mengikat tangan Walter selama dia berada di luar. Terdengar seperti keputusan yang gegabah.
Karena benar, Walter nggak mungkin tinggal diam. Entah apa yang dipikirkan, Walter langsung mengambil kabel dan membelahnya. Kabel itu ternyata dihubungkan ke listrik untuk memotong pengikat tangannya. Wah, ini nontonnya aja sakit sih. Well, gentlemen, we're here to discuss your illegal harassment. Ternyata Mike menghadiri pertemuan DEA. Saul mewakili kliennya menuntut perbuatan DEA yang melakukan pengintaian secara diam-diam. Meski Hank di sini terus membantah dan membenarkan persekusinya, tapi dia nggak bisa ngelawan Saul. Karena dengan mudah, Saul dapat mematahkan semua pengetahuan Hank tentang hukum. Beberapa saat setelah pertemuan, Mike kembali memantau Hank menggunakan alat penyadapnya. Terdengar di sini bahwa Hank memerintahkan bawahannya untuk mundur karena Saul membawa mereka pada masalah serius. Tapi saat Mike kembali ke kantor, dia nggak lagi melihat barrel metal main di sana. Mike langsung mengeluarkan pistolnya dan menodongkannya pada Walter. Jesse di sini mati-matian ngebelain Walter. Dia bilang Mike akan tetap mendapatkan 5 juta dolarnya. Tapi terlebih dahulu, Mike harus mendengarkan penjelasan Walter. Everybody wins. Apakah benar Walter bisa mendapatkan 10 juta dolar untuk Jesse dan Mike? Kalau emang bisa, gimana caranya? Well, gua Rev dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. All right. Shall we get started? Yes, sir.